Oke, Pak. Ya. Acara dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Mars PI. Sesat
Sumatera Barat. Hadirin disilakan duduk kembali. Yes, Gutian de anak dari dalam tari kami menambah sambah tarian dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah tari galombang dari SD Surya Kids Bukit Tinggi. Selamat menyaksikan.
bala menuju ke dalam sangka. Seiring salam sarato sama, sambah lalu salam kembali, salam tertuju kami balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beserta salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Gubernur Sumatera Barat diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Dr. Andes Barrios M. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Supardi SH. Yang kami hormati Wali Kota Bukit Tinggi diwakili oleh Bapak Israel SHM. Yang kami hormati Bapak Haji Masfar Rashid SH. Yang kami hormati Bupati Pasaman Bapak Sabar AS SAG MSI. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yarsi Sumbar. Yang kami hormati Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Sumatera Barat. Yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat, Bapak Dr. Hamazaldi SPD. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Wilayah dari Islam Indonesia Sumatera Barat, Bapak Alim Ulama, Cadet Pandai, Bundo Pandor, pemuda, pelajar, serta tamu undangan dan hadirin dalam acara Harba PI ke-77 dan peluncuran buku biografi Haji Masfar Rashid SH. Pembacaan kalam ilahi yang dilantunkan oleh Saudari Intan Nur Aini kepada saudari disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran acara, sejenak kita membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Embun Raffles S. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir alaina وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر ربنا تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Wahai Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami, dan sayangi beliau sebagaimana beliau menyayangi kami dan mencintai kami di waktu kecil dulu. Wahai Allah, hari ini kami bersama-sama di ruangan ini dalam rangka peluncuran biografi Haji Mas Farasid, sarjana hukum. Kami berharap wahai Allah, peluncuran biografi ini agar menjadi sebuah spirit dan motivasi bagi kami hari ini dan bagi generasi muda yang akan datang. Kami tahu wahai Allah, Haji Mas Farasid, sarjana hukum Islam ini, beliau telah melakukan aksi nyata dan kerja nyata untuk negeri ini. Justru itu wahai Allah, kami berharap dengan peluncuran biografi ini bisa menjadi semangat dan spirit bagi kami, dan sebagai bentuk nilai-nilai perjuangan bagi kami di masa-masa mendatang. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 'ala Allah tawakkalna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sana oleh Kanda Saiful Amin MAG kepada Kanda Saiful Amin MAG, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Gubernur Sumatera Barat atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua DPRD tingkat 1 Sumatera Barat, Bapak Wali Kota Bukit Tinggi atau yang mewakili, Bapak Ketua YARSI Sumatera Barat, Bapak Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Sumatera Barat, Kanda Ketua Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat, Adinda Ketua Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat, Bapak Pengurus Akabah Yayasan Akabah Kota Bukit Tinggi, hadirin hadirat yang berbahagia. Berbahagia sekali rasanya pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang bersejarah ini. Hari ini kita menjadi lengkap kebahagiaannya karena pada hari ini kita dapat menjadi saksi sejarah atas peristiwa sejarah dengan akan dilaksanakannya peluncuran buku biografi dari tokoh yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, Kanda Haji Masbar Rashid SH. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sengaja acara ini kita sandingkan dengan acara Hari Bangkit Pelajar Islam Indonesia yang ke-77 karena rasa-rasanya mustahil memisahkan Bang Masbar dari PII. Perjalanan hidup Bang Masbar tidak bisa dilepaskan dari pelajar Islam Indonesia. Walaupun sebenarnya di samping di PII, Bang Masbar juga berkiprah di tempat dan di wadah yang lain. Bang Masbar berkiprah di KAPI dan Angkatan 66. Bang Masbar juga berkiprah di DPRD Sumatera Barat. Bahkan Bang Masbar juga berkiprah sampai ke MPR. Bang Masbar termasuk orang yang beruntung dan sukses, sempat menginjakkan kakinya dan berkiprah di Senayan. Sementara banyak orang yang hanya sempat singgah di Pakan Senayan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya secara pribadi kenal dengan Bang Masbar sekitar 40 tahun yang lalu. Pada akhir tahun 1984, seorang teman, seorang sahabat namanya Bahrumsah mempertemukan saya dengan Bang Masbar di muka rumah potong di dekat pendakian Wowo. Saat itu saya yang berboncengan dengan teman itu berpapasan dengan Honda Bang Masbar yang waktu itu masih menaiki atau mengendarai Honda Bebek berwarna merah. Perkenalan
dengan Bang Maspar kian erat ketika saya diangkat menjadi ketua pengurus daerah pelajar Islam Indonesia Kota Bukit Tinggi pada tahun 1986. Masih teringat bagi saya pada satu waktu saya bersama beberapa orang sahabat datang menemui Bang Maspar di kantor beliau, di kantor Gapensi di Jire. Tepatnya waktu itu kita hanya bukan sekedar bertemu, tapi kita ingin mengadu kepada Bang Maspar. Karena waktu itu kita diusir dari sekretariat pengurus daerah karena sudah 4 bulan menunggak sewa yang belum dibayar. Bang Maspar lah waktu itu yang menyuruh kita agar segera membayar sewa itu. Saya masih ingat sewa sekretariat waktu itu 1 bulan 20.000. Bang Maspar memberi uang waktu itu 80.000. Bahkan waktu itu tidak hanya terusir, mesin ketik kita juga disita oleh yang punya rumah. Sehingga Bang Maspar berpesan bayar uang sewa sekretariat, kemudian ambil kembali mesin ketik itu. Alhamdulillah uang sewa sekretariat kita lunasi, tetapi sayang mesin ketiknya tidak kembali karena rupanya sudah dijual oleh orang yang punya rumah. Hadirin sekalian, untung saja beberapa minggu setelah kejadian itu almarhum Bapak Yanwar Muin mengganti mesin tik itu, membelikan kami pengurus daerah Bukit Tinggi mesin tik yang baru, mereknya Kova, harganya 135.000. Setelah kami datang ke kantor Pak Yanwar Muin di belakang balok Bukit Tinggi, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, kenangan yang lain yang masih berbekas bagi saya dengan Bang Maspar adalah ketika pada tahun 85 atau 86 itu kita bersama-sama mengawani almarhum Mutammimul Ula, sarjana hukum, ketua pengurus besar pelajar Islam Indonesia waktu itu, yang kita kenal dengan sebutan Mas Tamim, datang ke rumah Bang Maspar pada satu malam masih di Dua Anyi waktu itu rumah Bang Maspar. Kita makan malam bersama di situ. Bang Maspar dan almarhumah Niwar menyediakan nasi bungkus. Dan yang paling menarik waktu itu suasana lagi hangat-hangatnya asas tunggal. Terjadilah waktu itu perdebatan dalam tanda kutip antara Bang Maspar dengan Mas Tamim. Bang Maspar waktu itu meminta agar pengurus besar pelajar Islam Indonesia sedikit surut berpirau untuk menerima asas tunggal itu. Tetapi Mas Tamim bertahan. Bang Maspar waktu itu mengemukakan 12 argumen. Mas Tamim juga menjawabnya dengan 12 argumen. Sehingga saya menulis dalam grup WA sebuah tulisan tentang ini yang berjudul argumen 12 Bang Maspar Rasyid. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, kemudian satu lagi kenangan yang tidak saya lupakan dari Bang Maspar adalah ketika pada tahun 87 kita justru mengadakan acara Hari Bangkit Pelajar Islam Indonesia di rumah Bang Maspar. Karena waktu itu acara izin tidak boleh, tidak ada acara, tidak bisa pakai izin karena kita pelajar Islam Indonesia waktu itu bergerak di bawah tanah dengan strategi kulit bawang. Sehingga malam harba diadakan di rumah Bang Maspar di Pakuan. Sudah pindah ke Pakuan waktu itu. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kalau saya ditanya orang tentang Bang Maspar, siapa sih sebenarnya Bang Maspar itu?
Bagaimana sebenarnya Bang Maspar itu? Maka saya teringat kepada ungkapan bekas Perdana Menteri Pakistan, Benazir Ali Bhutto. Benazir Bhutto pernah berkata begini, saat yang paling indah dari sebuah kapal adalah ketika ia ditambatkan di dermaga. Dia cantik sekali berbandingkan cahaya. Tapi jangan pernah lupa, kapal dibuat bukan untuk ditambatkan di dermaga. Kapal dibuat untuk menghajar gelombang, membelah lautan, dan menaklukkan samudera. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin yang berbahagia, akhirnya kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau sambutan saya sudah sampai di sini, jangan larang saya untuk berhenti mengucapkan maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan pidato Harba PII yang ke-77 oleh PJ Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat kepada Saudara Esa Kurnia. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato refleksi Hari Bangkit Pelajar Islam Indonesia ke-77 yang ditulis oleh Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia Abdul Kohar Ruslan S.Hum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat serta karunia-Nya pelajar Islam Indonesia tetap konsisten berada di jalan perjuangan hingga memasuki usia yang ke-77 tahun ini. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada teladan kita semua, Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Pelajar Islam Indonesia senasional, 77 tahun sudah pelajar Islam Indonesia hadir sebagai bentuk kontribusi nyata demi menjaga misi dan eksistensinya. Hasil perenungan yang panjang dari founding father kita, Ayahanda Yosti Ghazali, pelajar Islam Indonesia, hadir sebagai solusi atas terpecahnya
yang terjadi di tengah-tengah umat, khususnya di dunia pendidikan. Adanya dikotomi antara pendidikan pesantren dan sekolah umum. Sahabat pelajar sekalian, hari ini kita berdiri di persimpangan jalan sejarah. Indonesia sebagai bangsa sedang berupaya keras untuk mencetak generasi emas pada tahun 2045 nantinya. Saat ini, dunia pendidikan menghadapi berbagai peluang dan tantangan. Tantangan yang kompleks yang dipengaruhi oleh faktor teknologi, sosial, ekonomi, politik, dan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mempercepat beberapa perubahan dan menyoroti kebutuhan untuk adaptasi dalam sistem. Sambutan dari Ketua Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat oleh Kanda Dr. Harmazaldi SPB, disilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat atau yang mewakili beliau, yang kita hormati Ketua DPRD Sumatera Barat, seterusnya kepada Bapak Wali Kota Bukit Tinggi atau yang mewakili beliau, seterusnya kepada tokoh-tokoh kita yang hadir pada saat ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, sangat banyak yang hadir. Yayasan Akabah yang sudah hadir pada hari ini, dan tidak lupa kepada Dewan Dakwah Sumatera Barat yang hadir, serta adik saya Dr. Ane, Direktur Yarsi Bukit Tinggi yang juga hadir pada hari ini. Seterusnya kepada kita semua, para undangan yang hadir pada acara Harba BI ke-77 dan peluncuran buku Bang Mas Parasit pada hari ini. Suatu kebanggaan bagi kami keluarga besar Pelajar Islam Sumatera Barat adanya acara ini, walaupun acara ini sebenarnya jauh hari sudah akan kita adakan, tetapi baru bisa kita laksanakan pada hari ini dalam rangka Harba BI ke-77 dan peluncuran buku Bang Maspar pada hari ini. Kebanggaan kami dari keluarga besar sangat banyak, karena Bang Maspar di samping Bang Maspar juga seluruh KB se-Sumatera Barat hadir, Bang. KB-KBPI dari pesisir selatan, dari Kota Padang, dari Kota Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Solok, Damasraya hadir. Ini adalah membahagiakan kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada hari ini akan memperkokoh persaudaraan kita untuk masa-masa yang akan datang. KBPI perjuangannya tidak akan berhenti seperti Bang Maspar yang umurnya sudah semikian lama, tapi tidak pernah berhenti dalam berjuang untuk umat. Dan inilah kelebihan dari keluarga besar Pelajar Islam Indonesia. Dia dibina dari kecil dan sampai besar, sampai tua pun masih bergerak.
Alhamdulillah, pada acara Harba yang ke-77 hari ini kita berbangga karena banyak kader-kader kita yang sudah berhasil sampai hari ini. Dan khusus pada Harba ini kita melancengkan buku Bang Maspar. Tidak ada dari kita yang tidak kenal dengan Bang Maspar. Saya dari kecil, dari SMP, di SMP 1 sudah akrab dengan beliau. Saya dari angkatan 66 bersama dengan teman-teman saya, tidak saya sebutkan, hadir di sini sudah akrab dengan beliau. Perjuangan kita di tahun 66 mungkin akan kita ulang lagi pada tahun-tahun yang akan datang oleh generasi-generasi kita. Karena memang waktu ini begian hebatnya. Perjuangan ini tidak akan berhenti. Kalau kita berhenti, kita habis. Disinilah letaknya kita memerlukan Harba, memerlukan pertemuan-pertemuan seperti ini, sehingga kader-kader kita akan tetap, dan umat Islam akan tetap jaya untuk masa-masa yang akan datang. Khusus pada Harba pada hari ini kita sangat berbahagia karena pada Harba-Harba yang lalu jarang kita membuat karya buku seperti Bang Maspar ini. 1 minggu yang lewat juga kita meluncurkan buku, yaitu buku Saiful Sofyan Marsidin, juga mengeluarkan sebuah buku perjalanan perjuangan Sofyan Marsidin dari mulai kecil sampai besar. Dan hari ini kita juga meluncurkan buku perjuangan Bang Maspar dari mulai Solo sampai ke Senayan. Salo bukan Solo Salo sampai ke Senayan. Masa di Sian. Inilah yang harus ditiru oleh generasi-generasi kita yang akan datang. Karena banyak kegiatan, banyak yang harus kita buat. Dan bukan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Bapak Ketua DPRD Sumatera Barat, Bapak Wali Kota atau yang mewakili sudah bersama-sama kita. Kakak-kakak, para senior yang alhamdulillah hadir pada kesempatan ini dalam rangka 2 acara yang sangat bermakna, yakni Hari Bangkit Pelajar Islam Indonesia yang jatuh pada 4 Mei, di mana Hari Bangkit pertama itu adalah 1947, digandengkan dengan acara peluncuran buku biografi Bang Maspar yang berumur 79, yang lahir pada 1945. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena secara alamiah orang menyimpulkan bahwa hari ini disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah present, yang dalam tata bahasa saat ini, tapi dalam tataran filosofi adalah
hadiah. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita masih diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup, sehat, dan hadir dalam satu acara rangkaian harba sekaligus menghadiri peluncuran biografi dari Kakanda Haji Masfar Rashid yang amat kita banggakan. Masa lalu itu bahasa Inggris disebut dengan story atau dengan history. Dia akan bermakna jika kiranya orang yang melalui masa lalu itu melakukan peristiwa-peristiwa, aktivitas-aktivitas yang hari ini masih dikenang dan memberikan dampak. Itulah yang sejarah. Masa lalu yang diukir dengan karya-karya bermakna yang masih tetap relevan hari ini. Dengan era digital hari ini, semua yang terjadi pada masa lalu itu bisa dirunut dengan istilah jejak digital. Salah satu hal yang kami sangat terkesan bahwa Bang Masfar dikader, disemaikan dalam organisasi PII yang disebut sebagai organisasi persemaian, di mana di dalam satu slogan bahwa padi tidak pernah berbuah di persemaian. Padi hanya berbuah apabila ditanam di sawah atau di ladang. Yarsi, Dewan Dakwah, aktivitas politik di DPRD sampai ke Senayan adalah merupakan aktivitas yang tidak terjadi sedemikian saja, tetapi adalah dikembangkan dengan perjuangan, dengan rasa, dengan kaderisasi yang sudah ditanamkan sejak dini, yang bisa kita baca di dalam biografi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, atas nama Yarsi Sumatera Barat, di mana ketua pembinanya adalah Profesor Dr. Yasirman, yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir karena berhalangan kurang sehat. Demikian juga Dewan Dakwah, beliau juga adalah ketua Dewan Dakwah. Saya diminta untuk mewakili, dan ini adalah apa yang disebut di dalam tadi, masa datang itu adalah misteri. Kita tidak tahu kenapa kita bisa hadir pada kesempatan ini, dan kita juga tidak tahu apa yang terjadi masa akan datang. Kenapa? Karena misteri itu adalah takdir. Insya Allah hanya bisa digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama Yarsi mengucapkan terima kasih banyak kepada Kakanda. Kita tak lagi banyak melainkan para pemimpin-pemimpin yang berjiwa negarawan. Kelangkaan, kekrisisan terhadap ini kita alami sampai pada hari ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak kekritisan dan kegalauan kita terhadap kelangkaan para pemimpin yang berjiwa negarawan, masih ada sosok yang bernama Haji Masfar Rashid yang kita kenal sebagai Hayanda Masfar.
memberikan senyawa sedingin dengan pola kepemimpinannya. Meskipun beliau gak sempat menjadi kepala daerah, meskipun beliau gak pernah sempat menjadi pemimpin sebuah daerah, tapi jiwa kenegarawannya patut kita contoh dan tauladani di saat kekrisisan kelangkaan kita terhadap kepemimpinan Sumatera Barat ini. Kalau tadi Bang Saiful Ketua Panitia bicara kenal dengan Bang Maspat di tahun 86, saya kenal dengan Bang Maspat tahun 89, 3 tahun setelah Bang Saiful kenal. Maka wajar kalau seandainya kami minta Bang Saiful menjadi Ketua Panitia ini, karena beliau lebih kenal dengan Bang Maspat ketimbang saya. Alhamdulillah Bang, terima kasih atas kesediaannya. Awal-awal diminta masih malu-malu kucing, tapi ketika Bang Maspat yang minta, baru beliau mengatakan siap. Pernah saya mengalami sesuatu yang merupakan juga sejarah. Tahun 94, 2 tahun setelah tamat dari STM, saya terlibat aktif di SPSI, Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Ketua ketika itu Mukhtar Papahan. Saya termasuk juga korlap ketika demo buruh yang ada di Medan tahun 94. Ketika Taknak Medan, 2 hari lamanya jam malam, pada demo gelombang kedua, saya dari Padang langsung ke Medan lewat Kaisaran. Ditemui oleh teman-teman bahwa seluruh aktivis demo SPSI ditangkap dan 80% itu dibunuh. Karena ketika itu adalah zaman-zaman OTB, organisasi tanpa bentuk, yang pada saat itu ditemukan halal darahnya itu ditembak tanpa proses pengadilan. Saya balik lagi di Padang, dari Padang Bukit Tinggi, dikejar-kejar oleh aparat dan nyampe melapor kepada Bang Maspat. Mungkin Bang Maspat lupa. Ketika itu saya bilang, Bang, saya lagi dikejar ini, saya mau nginap di mana nih? Beliau bilang, kamu nginap aja di kantor saya. Kantor beliau ketika itu di Uzbekistan dekat Yarsi. Kader beliau itu yang paling ulet ketika itu namanya Bapak mantan anggota DPRD Bukit Tinggi, Bapak Nur Idris, sarjana hukum, kolega saya juga. Beliau pasang badan. Seluruh aktivis-aktivis Sumatera Barat saya rasa pernah mendengar dan juga pernah merasakan bagaimana mereka bisa mengayomi kita pada waktu itu. Di zaman Orde Baru dikejar-kejar, di zaman Orde Baru kita selalu berada di bawah tanah, tapi beliau pasang badan dan selalu tampil ke depan ketika ada adik-adiknya mengalami hal-hal yang seperti ini. Saya rasa ini mungkin pengalaman sejarah yang harus kita catat secara bersama-sama. Mudah-mudahan dari peluncuran buku ini menjadikan motivasi bagi kita bersama, baik oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah kota kabupaten, dan kita semua yang ada, ormas, OKP, para aktivis, bahwasanya negeri ini masih bisa melahirkan para pemimpin-pemimpin dan jiwa negarawan. Di negeri ini masih bisa melahirkan para pemimpin-pemimpin yang akan bisa memimpin Sumatera Barat dan keluar dari sebuah krisis. Dan mudah-mudahan di negeri ini juga akan lahir pemimpin-pemimpin yang akan memimpin Republik Indonesia ini menuju negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Terima kasih Bang Masbar, usia yang ke-79 ini masih sempat berkiprah, memperhatikan para adik-adiknya, dan masih sempat berpikir Sumatera Barat ke depan. Mudah-mudahan amal ibadah beliau akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan cabut motivasi bagi kita yang masih muda-muda ini untuk selalu mengikuti jejak-jejak perjuangan beliau. Terima kasih Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyadi, yang juga ditemani oleh Kadis Pendidikan Bapak Bardius, sudah hadir di hadapan kita bersama. Tentunya ini merupakan sebuah support yang positif untuk kita semua. Mudah-mudahan politik Indonesia akan tampil eksis ke depan di Sumatera Barat dan menjadi salah satu moncong pergerakan perubahan untuk generasi-generasi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sepatah kata dari Gubernur Sumatera Barat sekaligus membuka secara resmi rangkaian acara Harba PI ke-77 dan launching buku biografi
Haji Masfar Rashid SH. Kepada Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Pardi beserta dengan anggota DPRD yang hadir pada hari ini, yang hormati Wali Kota Bukit Tinggi yang wakili pada hari ini. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Pengurus Keluarga Besar PPI Sumatera Barat, Pak Dr. Muhammad Zardi. Terima kasih, Pak Dr. Selanjutnya yang kami hormati Ketua di wilayah PPI Sumatera Barat, Ketua Dewan Dakwah Sumatera Barat hadir, Dr. Nur, sekaligus juga menghiasi hari ini. Dan selanjutnya yang kami hormati hadir bersama kami Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Pak Berlius, sekaligus pulang kampung. Dan selanjutnya Bapak Ibu tokoh yang hadir pada hari ini, Pak Risman Mukhtar, terima kasih kehadirannya di Jakarta ya Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian Pak Zahir Manzabir SHMH, beliau, terima kasih. Dan kemudian Profesor Dr. Saifullah, terima kasih. Dan itu istimewa tentunya adalah Abu biasa menyebut Pak Masfar, saya memanggil beliau Pak Masfar Rashid. Selanjutnya Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, keluarga besar PI, dan kemudian seluruh tokoh-tokoh yang pernah berkecimpung di PI, dan kemudian juga berada dan berkiprah di banyak tempat di nasional ataupun juga di Sumatera Barat. Puji syukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Selalu salam buat Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan banyak hal kepada kita dan juga telah menghadirkan kebangkitan untuk umat ini. Sehingga di tangan Rasulullah lah dari perubahan-perubahan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan manusia ini, sehingga sampai sekarang, ya dulu sampai sekarang, kuasa Rasulullah itu adalah orang yang paling revolusioner dan kemudian juga yang paling sukses di dalam memban misi perubahan-perubahan kaum ini. Dulu Rasulullah diberikan gelar Al-Amin oleh musyrikin Quraisy, dan sekarang diakui dari tulisan yang pernah ditulis oleh Maurice Burkhail, 100 tokoh yang paling sukses. Yang pertama itulah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi menurut saya itu sangat layak dan sangat tepat bagi kita semua tentunya mengikuti, mencontoh dan meneladani beliau dalam rangka untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami terima kasih atas undangan yang diberikan pada hari ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan Hari Bangkit Pelajar Islam Indonesia yang ke-77 dan sekaligus peluncuran biografi Bapak Haji Masfar Rashid SH. Bapak Ibu hadirin berhadir,
kira barangkali mungkin saat ini sangat tepat kita mencoba mengulas ataupun juga memperingati bangkit bagi generasi muda hari ini. Dari pengetahuan kami, ketika penjajah melemahkan perjuangan kepada mereka itu memang menjauhkan sejarah pada generasi muda. Proses itu mudah-mudahan dengan peringatan hari kebangkitan PI yang ke-7 hari ini dan kemudian dengan buku yang biografi Pak Haji Masfar Rashid SH, mudah-mudahan ini semuanya akan menjadi spirit bagi kita dalam rangka untuk memacu, menata untuk hari-hari kebangkitan selanjutnya. Terima kasih Pak Masfar, terima kasih kepada panitia, dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk acara pada hari ini. Itu mari kita buka secara resmi kegiatan peringatan Hari Kebangkitan PI yang ke-77 dan peluncuran biografi Pak Haji Masfar Rashid SH. Hari ini dengan sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah akan berikan kebaikan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Gubernur, dimohon untuk tetap berada di atas panggung Bapak, dan kita undang kembali kepada Bapak Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat, serta penulis buku biografi Bapak Ardi Bermasa dimohon untuk mengambil tempat di atas panggung. Dan spesial kita undang kepada Ayah Masfar Rashid dimohonkan untuk ke atas panggung, karena kita setelah ini didampingi oleh Ketua Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat. Undang kepada Saudara Esa Kurnia menuju panggung. Marilah sama-sama kita saksikan penyerahan buku dari Bapak Masfar. Selanjutnya, penyerahan buku biografi kepada Ketua DPRD Sumatera Barat. Selanjutnya, penyerahan buku biografi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, penyerahan buku biografi kepada Ketua Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat. Selanjutnya, penyerahan buku biografi kepada Ketua Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat. Permohonan kepada Ayah Masfar beserta untuk berfoto bersama saudara. kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih kepada Ayah Masfar, kepada Ketua. Selanjutnya, penyerahan penghargaan dari Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat kepada Ayah Masfar Rashid, dari PJ Ketua Umum PWPI Sumatera Barat kepada Ayah. Dampaknya bagi kader pelajar Islam
kami mengangkat kepada Gubernur Sumatera Barat, Ketua DPRD Sumatera Barat, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, serta Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat dan pengurus wilayah Pelajar Islam Sumatera Barat untuk dapat kembali